Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang membahas tentang hukum. Di sini ada beberapa pembagian materinya, yaitu ada sifat-sifat hukum, ciri-ciri hukum, subjek dan objeknya, serta pembagian-pembagian hukum di Indonesia. Di mana untuk materi pertamanya yaitu tentang sifat-sifat dan ciri-ciri hukum. Tapi untuk sebelumnya, mari kita lihat dulu yaitu latar belakangnya. Di mana itu latar belakang masalahnya itu hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larang-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjalin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beragam pula. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan kita sebagai masyarakat yang mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum seperti sifat hukum, ciri-ciri hukum, dan objek hukum. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya dalam materi ini yaitu pertama adalah sifat dan ciri-ciri hukum. Yang kedua subjek dan objek hukum. Yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang keempat perbuatan hukum. Dan yang kelima yaitu pembagian hukum di Indonesia. Tujuan makalahnya yaitu yang pertama, mengetahui sifat dan ciri-ciri hukum, mengetahui subjek dan objek hukum, mengetahui peristiwa biasa dan peristiwa hukum, serta mengetahui perbuatan hukum dan pembagian hukum di Indonesia. Berikutnya itu kita masuk ke dalam pembahasan pertamanya yaitu sifat hukum. Yang pertama itu mengatur. Hukum membuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, sifat hukumnya yaitu memaksa, di mana hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar, maka akan menerima sanksi yang tegas. Yang ketiga yaitu melindungi, di mana hukum bersifat melindungi di sini itu dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak-hak tiap serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Berikutnya itu ciri-ciri hukum, di mana di sini ada beberapa bentuk ciri-ciri hukum. Yang pertama itu mengetahui tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. Yang kelima, berisi perintah atau larangan. Dan yang keenam, perintah. Dan keenam itu perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang yang ada. Baiklah, itulah penyampaian materi yang untuk materi pertama. Berikutnya untuk penyampaian materi kedua, disilakan kepada anggota kelompok lain, kepada anggota kelompok. Dikembalikan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi 1. Materi selanjutnya yaitu tentang subjek hukum.
Mas sebenarnya mungkin subjek hukum. di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang dalam hak hukum. Orang terdiri dari manusia, pribadi, dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam hak ideologis sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal dan berakhlak. Badan hukum adalah subjek hukum dari arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari subjek hukum. Di sini jenis-jenisnya terbagi atas dua. Yang pertama ada manusia biasa. Maksud dari manusia biasa di sini, manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan jaminan oleh hukum yang berlaku dalam hal itu. Yang kedua, ada badan hukum. Merupakan badan-badan perkumpulan, yakni orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum, seperti manusia dengan demikian. Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kenyataan yang sama sekali terlepas dari kenyataan anggota-anggotanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Objek hukum adalah di dalam lalu lintas hukum yang menjadi objek dalam setiap aktivitasnya adalah benda atau disebut dengan yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan istilah zak. Menurut pasal 499 KUH, perdata yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan hak dapat dikuasai dengan hak milik. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Baiklah, untuk dari selanjutnya yaitu tentang lanjut. Ini peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Ya. Saja 567. Maaf sebelumnya Yang ini udah. yang mana? Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Itu bukannya situ, si Vika. Oh, sesuai. Vika yang macam-macam pembagian hukum nggak? Sama kesimpulan. Oh, Lanjut aja. Lanjut aja. oh, lanjut aja. Ini. Ya udah lanjut. Cynthia aja lagi. Cynthia aja lagi. Oke. Baiklah. Oh, terima kasih kepada Deza dan Nia atas menyampaikan materinya. Berikutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia Octadevia. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu peristiwa hukum karena Peristiwa hukum. Yang peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Suatu peristiwa di dunia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum.
Peristiwa biasa adalah tidak mengandung unsur-unsur hukum atau saksi. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, peristiwa dapat dikatakan menjadi sebuah peristiwa hukum apabila mempunyai akibat hukum. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum dan hukum juga tidak akan mempunyai akibat hukum apabila tidak ada peristiwa konkret. Selanjutnya, pengertian peristiwa hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, akan selalu terjadi interaksi antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya. Interaksi antara anggota-anggota masyarakat tersebut terbentuk hubungan satu dengan yang lainnya dalam berbagai hal dan dalam berbagai bidang, yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Secara umum, peristiwa hukum atau kejadian hukum dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, macam-macam peristiwa hukum. Dalam hukum dikenal ada dua macam peristiwa hukum, yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan hukum dan perbuatan lainnya yang bukan perbuatan hukum. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan hukum atau perbuatan lainnya. Peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan subjek hukum atau karena perbuatan lainnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, keadaan nyata yang mencakup kepailitan pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan Kekadaluarsaan pasal 1946 KUA Perdata, baik kekadaluarsaan berdasarkan waktu akuisitif maupun berdasarkan waktu intensif. Dan yang kedua, perkembangan fisik kehidupan manusia yang mencakup kelahiran pasal 298 ayat 2 KUH Perdata dan kedewasaan pasal 321, pasal 322 dan 1329 KUA Perdata dan kematian pasal 833 KUA Perdata. Dan yang ketiga, kejadian lainnya sebagai diatur dalam ketentuan pasal 1553 KUA Perdata tentang sewa menyewa. Selanjutnya, pembagian hukum di Indonesia. Secara umum, di Indonesia mengenal ada dua hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Pengertian hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang mencakup kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Hukum pidana termasuk juga hukum publik, karena hukum pidana ini mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat, serta diterapkannya kalau masyarakat memang memerlukannya. Contoh hukum publik yaitu yang pertama hukum tata negara, dan yang kedua hukum administrasi negara, dan yang ketiga hukum pidana. Hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Contoh hukum ini yaitu hukum perdata merupakan termaksud ke dalam hukum privat, karena hukum perdata ini merupakan rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu dengan lainnya. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri, jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri. Namun hal tersebut masih terkait pada prosedur yang ditetapkan pemerintah. Contoh hukum privat yaitu hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia atas penyampaian materinya tentang peristiwa-peristiwa biasa dan peristiwa hukum serta pembagian hukum di Indonesia. Baiklah, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu tentang macam-macam pembagian hukum akan disampaikan oleh Rafika Ramadhani. Kepada Rafika dipersilakan. Baiklah, macam-macam hukum di Indonesia. Di Indonesia ada 8 macam pembagian hukum yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama yaitu hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara. Yang keempat yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Yang kelima yaitu hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua yaitu hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya itu terbagi dua. Yang pertama hukum tertulis dan yang kedua hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu hukum menurut tempat berlakunya. Hukum menurut tempat berlakunya terbagi dua. Yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya. Terbagi tiga. Yang pertama, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu juga. Yang kedua itu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Yang ketiga itu hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Yang keenam, hukum menurut sifatnya. Terbagi dua juga. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturannya sendiri. Selanjutnya, 7. Hukum menurut wujudnya. Terbagi dua. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum negara berlaku umum. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih, disebut juga dengan hak. Yang terakhir yaitu hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya terbagi dua. Yang pertama, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Yang kedua, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Baiklah, itu materi dari kami. Kesimpulannya yaitu sifat dan ciri-ciri hukum, yaitu bersifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Sedangkan ciri-cirinya ialah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut secara tegas. Berisi perintah atau larangan. Perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, tidak terkecuali. Selanjutnya subjek dan hukum dan objek hukum. Dan ada juga peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Macam-macam peristiwa hukum dikenal dengan adanya dua macam peristiwa hukum, yaitu yang pertama peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum dan perbuatan lainnya yang bukan perbuatan hukum. Yang kedua,
peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan hukum atau perbuatan lainnya. Dan ada juga pembagian hukum di Indonesia. Secara umum, di Indonesia mengenal adanya dua hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dan juga kami menjelaskan tentang uraian atau macam-macam pembagian hukum. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Dilanjutkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rafika Ramadhani atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu Baiklah, terima kasih penyampaian materinya atas Rafika Ramadhani dan penutupnya. Baiklah, sekianlah penyampaian hasil dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri aja. Baiklah, kita akhiri aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.